langsung lagi YouTube channel aku, Ana Wulandari. Jadi hari ini aku mau sedikit ngebahas tentang perkapasan. Nah, jadi kalau yang kita pengguna skincare, pengguna make up, itu benar-benar wajib dan benar-benar ngebutuhin yang namanya kapas. Yang pertama buat ngebersihin muka dari skincare atau dari bekas-bekas make up. Yang kedua mungkin sekarang kapas itu digunain untuk kayak sejenis bikin DIY sheet mask gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu, kapas itu banyak kayak bentuknya, walaupun dia sama kandungannya, tapi ada yang bentuk-bentuknya berbeda. Jadi aku mau ngebahasnya yang pertama. Ada kapas yang bentuknya bulat, jadi itu biasanya digunain untuk kulit-kulit yang sensitif atau lagi meradang, karena seperti yang kalian tahu atau kalian mungkin pernah menggunakan kapas-kapas yang bentuknya bulat itu dia tekstur permukaan depannya atau depan belakangnya itu dia lebih lembut dibandingkan kapas pada umumnya. Jadi di sini aku mau ngeliatin ini kapas yang umum digunain. Ini kapas saya bentuk segi 4 biasa gini ya. Kalau aku biasanya sih kalau mau bersihin muka aku lebih pakai yang ini, karena kapas yang segi 4 ini permukaannya dia sedikit agak lebih kasar dibandingkan yang bulat. Jadi kapas yang ini dia lebih banyak digunain atau lebih lebih cocok gitu digunain untuk ngebersihin bekas-bekas make up atau bekas-bekas skincare, atau kita yang mau ngebersihin wajah. Jadi kalau kalian yang lagi nyari kapas buat ngebersihin wajah, cari yang ini. Tapi kalau mau kulit kalian lagi sensitif kemerahan atau lagi berjerawat, kalian cocok pakai kapas yang bulat ya. Dan sekarang aku mau ngejelasin untuk kapas yang silkot. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin tahu atau yang mungkin belum tahu, ini ada kapas dari silkot. Jadi ini mereknya silkot. Ini dia memaksimalkan penyerapan cairan yang kita tuang ke kapas supaya enggak kebuang-buang gitu ya yang namanya cairan. Apalagi sekarang kan kita sering banget pakai toner, itu toner lebih mahal dibandingkan si kapas gitu. Jadi kalau kita taruh di kapas yang ini, dia cairannya lebih banyak jatuh atau lebih banyak menyerap ke kapas dibandingkan ke kulit wajah. Tapi kalau silkot dia lebih banyak menyerap ke kulit muka daripada si kapasnya. Nah, jadi si silkot ini dia teknologinya memang dibikin untuk penyerapan maksimal lebih ke kulit dibandingkan ke kapasnya ya. Dia 2 kali meresapkan cairan dengan maksimal ke kulit. Terus ini dia dibikin dari coba aku lihat dulu. Dia dibuat dari metode yang benar-benar dibikin selembut mungkin untuk tekstur segala jenis tekstur kulit. Nah, jadi kalau kalian mau ngebandingin nih ya silkot sama kapas biasa, jadi kalau perbandingannya kalau pakai tangan dia lebih banyak kayak tertuang ke tangan dibandingkan ke kulit gitu ya, karena kan sama kulit ya. Jadi kalau kita lebih ke tangan gitu, pakai ke tangan gitu, si cairan tonernya lebih banyak ke tangan daripada ke kulit muka. Terus kalau kita dipakein di silkot ini, dia lebih banyak menyerap ke silkotnya, lalu ke kulit mukanya tuh lebih banyak, pokoknya maksimal gitu penyerapannya. Jadi silkot sendiri dia berbahan rayon, jadi dia bahannya lembut nih. Aku kasih lihat ke kalian ya. Jadi isinya lumayan banyak. Ini ada, tunggu aku lupa, ini isinya ada sekitar 40 pieces, tapi dia bagi 2 gitu. Kalau aku sih biasanya dibagi 2 lagi gitu ya. Ini ya isinya lagi gini, bisa dibuka. Kalau kita pegang sih sebenarnya kayak mirip sedikit kayak busa, cuman nggak busa yang tebel, gimana ya, bahannya tuh agak unik sih waktu pertama kali aku pegang. Dan ini bisa dibagi 2 gitu. Jadi kalau aku biasanya ini kan dibagi dua di ini. Sekarang kita lihat ya, ini kapas biasa dan ini silkot. Ini aku contohin aja pakai micellar water gitu ya. Jadi ini pertama aku taruh di kapas biasa, airnya nih
dia nyerapnya banyak banget loh di kapas ini. Terus coba kita templokin ya ke sini, ke kulit, dan bedanya sama yang pakai silkat ya. Ini aku biasa kayak gini supaya penyerapannya banyak gitu ya. Nih coba aku tuangin. Ini nggak perlu banyak, dia tuh udah hampir basah satu kapas. Tuh kalau kita buka tuh dia bener-bener nyerapnya banyak banget. Coba kita taruh di tangan aja. Kalau kita bisa rasain ya, tuh ini dia nyerapnya cuma di kapasnya doang. Tuh, dan dia nyerapnya sedikit banget, padahal aku tadi banyak banget loh. Dia nggak bisa nyebar. Kalau yang ini dia nyebarnya, ini udah basah semua gitu. Tuh, jadi kalau kalian mau CSM-an, kalian pakai silkot ini, dia kayak lembabnya lebih lama. Apalagi kan toner yang sekarang, kalau kalian biasa pakai toner pakai kapas yang pakai toner gitu, biasa kan pakai toner yang hydrating toner gitu ya. Jadi kita perlu banget kayak penghantar gitu ya, supaya itu toner nggak sia-sia gitu. Aduh, jatuh lagi. Tuh kalau kita lihat, ini kan udah aku templokin tadi ya. Tuh, dia basahnya enggak yang basah gitu ya, enggak yang nyerap kulit. Sedangkan ini ya, tuh dia basah banget, lihat gak sih? Ini basah banget basahnya dibandingkan yang ini, padahal dia sama-sama aku taruh. Nah gitu, misalnya nih kita usap-usap gitu ya, dia bener-bener ini kerasa banget si airnya itu, dia nyerapnya ke kulit bukan di kapas. Kalau yang ini dia biasa aja gitu basahnya. Ini mesti banyak banget isinya tuh, ini banyak banget masih yang ada di dalam si kapas gitu. Tuh ini masih banyak banget. Kalau ini dia udah nyebar banget ke kapas, dan ini udah nyebar ke kulit. Ini basah, ini kulit bener-bener basah. Dan ini kalau kalian mau pakai CSM-an, ini sekitar 5 menit, 2-3 menit aja deh kayaknya udah nyerap banget ke kulit. Tuh. Terus yang kedua, dia nggak mudah sobek, lihat. Ini aku tarik nggak mudah sobek. Tuh, nggak mudah sobek dibandingkan yang ini. Ini dia tuh mudah hancur. Tuh mudah hancur. Terus permukaannya, kalau kalian bisa lihat nih permukaannya. Aduh, nggak bisa kelihatan ya ini ya. Tuh ya, kalau kalian bisa lihat permukaannya, ini dia lebih kasar dibandingkan yang silkot ya. Ini kasar nih. Kalau yang silkot dia permukaannya lembut banget nih. Dia permukaannya lembut banget ya nggak sih? Permukaannya lembut banget dan nggak bakal bikin iritasi kulit. Jadi ini dia bener-bener soft banget. Dan yang aku suka kedua, dia berbentuk kayak gini nih, yang belum basah ya. Ini dia bentuknya kayak gini. Jadi kalau kita taruh di, nah itu dia kayak simetris gitu sama bagian muka. Jadi dia ditaruh di bawah mata gitu, dia bener-bener pas. Tuh buat CSM-an pas banget. Tuh kan, atau kalau kita mau taruh di dagu juga pas banget bentuknya. Apalagi di sini tuh dia bener-bener kayak ngikutin bentuk wajah dari, kalau kalian mau bener-bener CSM-an gitu, itu bener-bener kayak nggak terbuang-buang si kapas gitu ya. Dan ini nggak perlu yang, kalau yang kayak gini kan aku biasanya aku bagi dua lagi kayak gini kalau mau bersihin muka ya kak sih. Dan itu dia bagian ini jadi kayak serabut. Nah jadi kayak serabut. Kalau yang ini nggak perlu gitu. Yang ini bener-bener kita, kayak emang sih kalau dilihat dari harga, emang awal-awalnya dilihat ini agak mahal, karena satu kotak ini, mana nih kotaknya, ini satu kotak ini dengan isi 80 pieces tadi, ini harganya sekitar 30.000. Kadang kalau lagi promo di Alfamart itu Indomaret, dia bisa sampai harganya 24.000 gitu ya. Tapi kalau menurut aku ini worth it banget buat kalian beli. Kalau aku biasanya 1 bulan baru habis, karena kan biasa pakai toner satu kali, enggak deh, pakai toner itu 1 hari 2 kali, pagi malam. Aku jarang sih CSM-an pakai ini, tapi ini worth it banget.
karena bener-bener ya namanya toner mahal yang kita beli itu nggak kebuang gitu. Kalau kita pakai kapas biasa gini, dia ini masih basah, ini apa namanya, si kapas ini masih basah dan dia nggak nyerap ke kulit, itu yang sayang banget ya. Kalau yang ini dia bener-bener namanya kering dan ini nggak kebuang si tonernya. Dan ini juga bikin apa namanya, kulit kita tuh nggak iritasi karena bahan yang lembut tadi ya. Terus kalau kita mau maksimal, kita tepuk-tepuk dulu itu si kapas yang ada tonernya, tepuk-tepuk kan ya. Terus kita tempelin aja deh si apa namanya, si kapas tadi tuh ke kulit wajah untuk memaksimalkan yang toner tadi supaya menyerap ke kulit wajah. Terus ini kondisi kelembapan kulit kita 20 menit setelah menggunakan silk coat ini lebih lama gitu. Jadi maksudnya tuh dengan kita pakai silk coat ini, kita taruh toner di sini, dia lembabnya lebih lama si toner itu ke kulit dibandingkan pakai kapas biasa. Jadi teknologinya ini benar-benar memaksimalkan penyerapan skincare yang kita gunakan supaya nggak kebuang-buang. Nah, jadi di sini sudah ada cara penggunaannya, apa namanya, supaya kita bisa lebih mudah gitu ya menggunakan si kapas tadi. Nah, kalau aku sih sama ya, aku bagi dua kayak gini juga waktu make. Terus dia di sini juga bilang kalau dengan menggunakan silk coat ini itu ekstranya sampai hampir 200% gitu penyerapan ke kulit. Nah, itu luar biasa banget. Jadi untuk kalian yang nggak mau tonernya terbuang sia-sia nih ya, kalian bisa banget beli silk coat. Percaya deh, ini bener-bener worth it untuk kalian cobain. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan dan sedikit apa namanya ya, penjelasan lah tentang kapas ya. Jadi nggak bisa disepelekan juga untuk menggunakan kapas karena itu kan langsung bersentuhan sama namanya kulit kita. Jadi itu juga mempengaruhi bagaimana penyerapan skincare, terus gimana cara kita ngebersihin muka, atau gimana skincare kita itu bisa apa ya, namanya kapas nih kan dia kayak sebagai penyalur lah ya skincare ke wajah kita. Nah, itu dia, kita harus bener-bener hati-hati dalam pemilihan alat gitu. Jadi bisa dibilang kayak alat gitu ya yang kita gunain supaya kulit kita tuh nggak salah gitu. Karena banyak banget yang kenapa nih ya kulit aku kok gak bisa bersih, atau kenapa ya kulit aku nih malah jadi iritasi pakai ini, atau kenapa ya ini kok tambah banyak jerawatnya. Mungkin kalian salah penggunaan skincare, bisa juga kalian salah penggunaan alat-alat yang menunjang skincare itu tadi ya. Kayak contohnya hal kecil ini, kapas tadi ya, ternyata mempengaruhi juga sama bagaimana keadaan kulit kita. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan aku tentang perkapasan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka sama video ini. Dan menurut kalian gimana nih? Kalian udah pernah nyobain silk coat atau kalian memang salah satu pencinta silk coat? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video-video baru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.